Perkenalkan, nama saya Hendrikus Sardiani SPD. Saya mengajar di SMPN Sata Ponggirita, Kecamatan Kota Kumba, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya akan membuatkan video UKIN konseling individual untuk kepentingan PPG tahun 2024. Berikut video saya. Bagaimana, ada yang perlu saya bantu? Lalu kemarin kan saya sudah menyerahkan surat kepada ke orang tua kamu yang titip kemarin dekat kamu itu. Apakah orang tua sudah setuju kamu untuk ikut konseling? Sudah setuju ya? Nah, nanti besok bawa itu surat, lalu nanti sebentar ada namanya surat lagi satu, surat persetujuan dari konseli ya, untuk siapi konseling. Jadi ada beberapa kesepakatan dalam mengikuti konseling. Yang pertama itu kita harus saling menjaga asas kerahasiaan ya. Kita harus saling menjaga asas kerahasiaan. Artinya begini, ketika Firin menceritakan sebentar Firin punya persoalan ke saya selaku guru BK, jadi Firin tidak boleh ceritakan kembali di luar tentang persoalan Firin yang Firin sampaikan ke saya hari ini. Bisa? Siap. Lalu Firin hari ini dalam keadaan sehat? Sehat ya? Sehat jasmani ataupun sehat rohani? Sehat ya? Iya. Jadi Firin sebelum kita mulai konseling, jadi Firin berarti sudah siap ya untuk melakukan konseling hari ini? Sudah siap. Lalu saya belum tahu persis masalahnya Firinnya seperti apa. Firin bisa menceritakan persoalan Firin hari ini secara terbuka ya, tidak boleh sembunyi. Karena tadi saya sudah katakan bahwa ada namanya asas kerahasiaan. Sementara Firin sudah cerita ke saya tidak mungkin menceritakan masalah Firin atau persoalan Firin ke orang lain. Yang tahu paling hanya kita dua ya, hanya Pak Guru selaku guru BK dan Firin selaku konselor. Coba Firin ceritakan dulu kira-kira persoalan yang Firin hadapi sekarang, kira persoalan apa? Bisa cerita dengan saya. Persoalan tentang pilihan sekolah. Lalu kenapa dengan persoalan pilihan sekolah di sini? Maksudnya Firin menceritakan persoalan itu. Saya sudah tapi dua saya masih SMA. Lalu Terus saya kemarin setelah sekolah saya sempat berbicara dengan kedua orang tua saya. Terus orang tua saya menjawab lebih baik masuk saja. berarti ceritanya Firin ini, Firin menceritakan kepada orang tua Firin bahwa Firin ketika tamat SMP nanti Firin mau ke SMK. Tetapi orang tua Firin tidak setuju dengan Firin sekolah di SMK. Lalu bagaimana ada reaksinya Firin ketika Firin mendengar bahwa Firin tidak boleh ke SMK, tidak boleh ke SMA, Firin harus ke SMK? Bagaimana pesan Firin pada saat itu? Jengkel. Firin merasa jengkel ketika Firin menyampaikan tentang pilihan sekolah, lalu orang tua tidak setuju, Firin jengkel. Begitu. Jadi begini, soal pilihan sekolah itu tergantung bakat ataupun minat kita. Tetapi kita harus berani menyampaikan soal pilihan sekolah kita ke
orang tua kita. Entah mereka setuju atau tidak itu tergantung. Intinya kita punya bakat lalu ada minat misalnya tentang sekolah ke SMK. Kira-kira pilih sampai minat pilih ke SMK, kira-kira ada bakat atau minat apa sampai pilih memilih ke SMK itu. Jadi untuk ini ambil jurusan Tata Boga. Berarti Firin suka dengan jurusan Tata Boga begitu. Dan di SMK itu ada banyak jurusan, ada yang namanya TKJ, teknik dengan komputer, ada yang Tata Boga, ada yang jurusan perhotelan. Tapi kenapa Firin harus memilih ke Tata Boga, tidak mau jurusan-jurusan lain? Oh, Firin suka memasak di rumah. Berarti di rumah Firin ini suka memasak ya? Iya. Masak apa? Masak sayur begitu. Tidak suka buat kue. Suka ya? Iya, suka juga buat kue. Sekarang Firin berarti memilih SMK karena Firin suka memasak begitu. Mau ambil jurusan Tata Boga ya? Tata Boga. Jadi begini. Ketika Firin sudah sampaikan persoalan itu tadi ke orang tua Firin, lalu orang tua tidak setuju ya pada saat itu. Lalu bagaimana kalau orang tua nanti tetap tidak setuju dengan pilihan Firin? Apakah Firin memutuskan untuk tidak sekolah atau bagaimana? Tetap sekolah. Berarti Firin tetap sekolah di SMK atau di SMA? Sesuai dengan pilihan orang tua. Di SMA. Oh, berarti Firin ceritanya kalau orang tua tidak setuju ke SMK, berarti Firin mengikuti pilihan orang tua ke SMA. Lalu di SMA Firin mau ambil jurusan apa? IPS. Berarti Firin suka dengan mata pelajaran IPS ya? IPS. Karena di sana ada namanya jurusan IPA, IPS, lalu jurusan apa lagi? Bahasa ya? Biasanya di SMA seperti itu ya. Rencana mau SMA-nya di mana? Di Lengga ya? Di Lengga. Lalu ini ada berapa bersaudara? Ada 5 bersaudara. Semua sudah tamat sekolah. Hanya Firin saja yang belum ya. Firin sekarang kan kelas 3 SMP ya, betul ya? Kelas 3 SMP ya. Karena sebentar lagi kan Firin akan tamat dari SMP. Yang jelas Firin akan lanjutkan sekolahnya ke sekolah yang lebih atas ya, atau sekolah SMA atau ke SMK begitu. Lalu Firin saya mau tanya dulu, kira-kira kamu menceritakan ini kira-kira kapan ke orang tua kamu? 2 minggu yang lalu. Memang saya dengar juga akhir-akhir ini Firin sepertinya di dalam kelas ada ngelamun. Akhir-akhir ini juga Firin malas datang sekolah. Mungkin persoalan karena persoalan lain atau karena persoalan Firin tadi memilih sekolah karena orang tua tidak setuju. Atau bagaimana? Oh, Firin jadinya putus asa ya ketika Firin menyampaikan pilihan sekolah, orang tua tidak setuju, makanya Firin tidak datang sekolah. Lalu setelah itu Firin memutuskan untuk tidak datang sekolah atau sudah tidak lagi? Kita datang sekolah ya. Jadi sekolah di sini Firin adalah hal yang sangat penting ya. Kita jangan terpengaruh dengan persoalan pilihan sekolah kita karena orang tua menuntut kita untuk memilih sekolah sesuai dengan mereka punya keinginan. Tetapi di sini juga kita harus memilih sekolah sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan kita ya. Misalnya tadi Firin memilih ke SMK itu karena sudah sesuai dengan bakat dan minat Firin ya, sehingga Firin lebih suka untuk memilih ke sekolah kejuruan atau SMK itu. Firin tidak suka masuk ke SMA. Memang SMK sekarang itu ya bisa juga untuk ikut kuliah seperti yang tamatan SMA yang lain. Tidak harus tamat SMA langsung kerja, tidak. Tapi bisa juga kuliah ya. Jadi soal pilihan sekolah itu kan tergantung pribadi kita masing-masing. Ya, tapi kembali juga tergantung kepada orang tua karena mereka orang tua ini adalah sebagai pembiaya pendidikan
bagi anak-anak. Sehingga di sini ya tergantung mereka. Kalau memang mereka memilih ya Firin kamu harus ke SMK, ke SMA, itu kita bisa ikut mereka. Tetapi kita juga bisa beralasan dengan mereka bahwa kita tidak suka ke SMA Firin itu. Nah, sehingga Firin bisa alasan bapak satu mama saya tidak mau ke SMA karena saya lebih suka ke SMK karena saya punya bakat, misalnya bakat di bidang ini atau bidang itu. Ini tergantung kita, tapi tergantung juga ya. Nah, orang tua mungkin tidak suka Firin harus sekolah jauh ke SMK sana misalnya jauh, tapi ada SMA misalnya yang di sekitar rumah kita misalnya, sehingga kita tidak bisa ke sana, kita harus ke SMK. Nah, lalu Firin berapa bersaudara? 5 bersaudara, semua tamat SMA. Ada yang SMK? Ada. Siapa yang SMK? KTD ya, KTD SMK. Berarti Firin berarti mau mengikuti KTD ya, jejaknya KTD. KTD kan tamat di SMK. Terus KTD sekarang di mana? Di ND. Dia sudah kerja ya? Nah, sudah kuliah ya? Iya bagus. Nah, sehingga Firin begini, maksud saya Firin bisa tetap di SMK sesuai dengan pilihan Firin, tetapi di sini Firin harus menyampaikan hal-hal yang baik ya, kepada orang tua Firin. Bila perlu Firin memberikan pencerahan kepada orang tua Firin bahwa Firin punya bakat ya, untuk masuk ke SMK. Sehingga siapa tahu ke depan mungkin orang tuanya Firin setuju dengan apa yang disampaikan oleh Firin ke orang tuanya Firin itu. Sehingga tawarkan kembali ke orang tua sampai mereka setuju. Firin bisa tidak? Bisa. Firin tinggal dengan orang tua sendiri atau dengan Bali, orang tua Bali? Orang tua sendiri ya. Lalu di rumah itu ada mama juga. Ya, orang tua berarti masih lengkap ya. Nanti tetap sampaikan ke mama atau ke bapak atau mama saya harus ke SMK, saya tidak mau ke SMA karena saya bakatnya di misalnya tadi Firin katakan bahwa saya bakatnya di tata boga, sehingga Firin bisa sampaikan baik-baik ke orang tua bahwa Firin memilih SMK karena Firin suka memasak misalnya ya, sehingga itu ada kaitan dengan jurusan tata boga. Bisa tidak? Lalu konseling kita hari ini Firin bisa kita akhiri atau bagaimana itu kan tergantung ya. Tapi saya menyarankan bahwa seharusnya Firin sampaikan lagi ke orang tua Firin supaya orang tua Firin bisa memahami kebutuhan sekolahnya Firin ya. Karena pemilihan sekolah itu tergantung kita. Karena penentu sekolah atau nasib kita ke depan itu tergantung kita pribadi ya. Kalau memang kita salah mengambil langkah atau salah mengambil jurusan ketika kita sekolah, berarti itu juga bisa menjadi hal gagal untuk kita ke depan. Karena kita sudah sekolah tidak sesuai dengan bakat atau minat kita. Kita sekolah karena didesak oleh orang lain atau dipilih oleh orang lain, seperti orang tua yang tentukan bahwa kita harus sekolahnya misalnya harus ke situ, tidak boleh ke sana, misalnya harus ke SMA, tidak boleh ke SMK, begitu toh. Jadi ini masih ada kesempatan karena kamu juga lagi 2 atau 3 bulan mau tamat ya, mau tamat SMP. Sehingga Firin bisa sampaikan lagi ke orang tua, bisa ceritakan bahwa Firin lebih memilih ke SMK ya. Firin tidak suka ke SMA. Nanti mereka tanya kenapa kamu harus pilih ke SMK, tidak mau ikut kami harus ke SMA. Firin sampaikan bahwa saya punya bakat di SMK. Saya bakat tadi memasak misalnya, membuat kue. Saya ambil jurusan di SMK itu, jurusan misalnya tata boga. Itu harus kita sampaikan ke orang tua dengan baik. Tidak perlu kita menyampaikan secara kasar atau memaksa ya. Atau Firin selama ini memaksa orang tua? Tidak ya, tidak memaksa. Ya, kita tidak boleh memaksa, kita harus menyampaikan secara baik ya kepada orang tua kita, karena ya kita sendiri harus paham bahwa mereka itu sebagai orang yang membiayai pendidikan kita ya.
pembiaya. Memberikan sebagai pembiaya pendidikan kita, sehingga kalau kita ikut mereka punya kemauan ya, yang jelas mereka juga tidak sungkan-sungkan ya untuk memberikan uang apa saja untuk kepentingan dalam pendidikan kita. Kita tidak boleh putus asa karena orang tua sudah mengatakan bahwa kamu tidak boleh ke situ, tapi kita tidak boleh putus asa. Kita harus mengambil sikap yang positif. Bagaimana kalau konseling hari ini, Firin merasa puas atau bagaimana? Merasa puas. Lalu setelah konseling nanti Firin mau bagaimana sudah? Apakah Firin harus berkonsultasi lagi ke orang tua Firin, atau sudah Firin memilih ya langsung ke SMA sesuai dengan keinginan orang tua? Oh, harus konsultasi lagi dengan orang tua, ya betul. Firin harus sampaikan lagi ke orang tua sesuai dengan pilihannya Firin. Firin tidak boleh putus asa, harus semangat baik, semangat belajar Apalagi kamu ini kan sudah kelas 9, yang jelas sebentar lagi kamu akan mengikuti ujian akhir semester 6 yang mau tamat. Ketika tamat yang jelas lanjut ke sekolah menengah atas ataupun sekolah menengah kejuruan. Kejuruan itu kan tergantung pilihan Firin. Tetapi Firin pulang ini sebentar harus bercerita lagi kepada orang tua Firin supaya nanti tidak salah-salah untuk memilih sekolah, baik itu ke SMA ataupun ke SMK. Iya. Lalu Firin punya cita-cita tidak? Punya. Kira-kira Firin mau cita-cita jadi apa? Jadi guru. Begini, saya hanya mau saran Kalau punya cita-cita mau jadi guru, berarti Firin harus memilih sekolahnya di SMA itu kalau mau jadi guru. Tetapi kalau Firin bercita-cita untuk langsung bekerja, berarti Firin harus sekolahnya di SMK. Karena peluang kerja bagi sekolah SMK itu banyak sedangkan SMA itu ya tidak terlalu banyak, tetapi dia harus sekolah lagi misalnya sesuai dengan bakat kita. Misalnya saya punya bakat karena saya punya kakak misalnya guru, saya harus ikut sampai kakak sekolah jadi guru. Iya. Kalau mau sekolah jadi guru, seharusnya ini saran saya, Firin masuk SMA. Firin setuju tidak kalau Firin mau masuk SMA? Kalau memang Firin mau cita-cita jadi guru, setuju Iya. Karena kalau mau jadi guru itu harus masuk SMA tidak perlu ke SMK. Kalau SMK itu ya sekolah langsung bekerja nanti pada akhirnya. Sehingga pulang ini sebentar masih ada kesempatan Firin berpikir tentang pilihan sekolah itu itu masih ada kesempatan, karena kamu kan masih lagi 2 atau 3 bulan pertama, sehingga masih ada kesempatan untuk berpikir tentang pemilihan sekolah yang tepat karena sekolah, kalau memang kita sekolah ikut rame itu repot juga Firin. Misalnya rame-rame, satu orang ke SMK semua ikut ke SMK, satu orang ke SMA semua ikut ke SMA. Tidak boleh. Di sini pilihan sekolah tergantung pribadi kita tergantung pilihan kita, tidak perlu ikut rame. Misalnya kalau ada kakak misalnya tahu SMA atau ada teman Firin misalnya sekarang kelas 3 dan Firin rame-rame ke SMK, Firin ikut mereka supaya rame-rame ke SMK, tidak boleh. Misalnya Firin bisa memilih sesuai dengan keinginan Firin untuk sekolah. Paham maksudnya Firin? Sehingga ya apa yang kita cita-citakan tadi ya bisa terwujud. Banyak orang sukses itu karena cita-citanya tinggi, sehingga dia berusaha terus untuk bersekolah dia tidak putus asa walaupun banyak tantangan yang dihadapi, baik tantangan itu dari keluarga ataupun tantangan dari pribadi. Dia tidak mempengaruhi, tapi dia tetap berusaha dengan cara belajar. Firin belajar tidak di rumah? Belajar belajarnya setiap hari ya? Tidak setiap hari. Belajarnya pada saat kapan gitu? Pada saat malam hari, sehingga kalau Firin belajar pada saat malam hari berarti Firin punya jadwal, misalnya jadwal belajar di rumah. Ya, ada jadwal belajar di rumah sehingga kalau memang Firin punya jadwal belajar di rumah, misalnya dari jam sekian sampai jam sekian Firin misalnya membantu orang tua
dari jam sekian sampai jam sekian misalnya Firin pergi bermain bersama teman-teman. Dari jam sekian sampai jam sekian Firin mulai belajar. Dari jam sekian sampai jam sekian Firin mulai istirahat. Berarti waktu kerja Firin diatur di rumah ya. Lalu orang tua Firin pekerjaannya apa? Pekerjaan petani. Iya. Saya juga Firin begini. Saya juga orang tua petani ya. Tapi saya sadar bahwa sekolah itu penting, sehingga ya saya seperti ini sudah jadi guru. Sehingga ini bisa menjadi contoh ya Firin. Kalau Firin tadi punya cita-cita jadi guru ya kita harus mengikuti untuk sekolah. Tidak boleh sekolah itu rame, tapi kita harus sekolah sesuai dengan kita punya keinginan. Lalu Firin selama ini sering mendapat juara atau tidak di sekolah? Sering ya. Lalu kegiatan-kegiatan apa misalnya yang Firin yang suka di sekolah? Apa mungkin ada hobi yang lain misalnya di sekolah? Ini hobi di bidang apa? Olahraga ya. Tapi saya mendengar tadi bahwa hari ini Mika Firin mau olahraga. Tidak jadi karena Firin putus asa, mungkin setelah ada persoalan makanya Firin tidak mau olahraga hari ini. Iya. Firin tadi di mana? Di kelas atau di mana? Di kelas. Bermain saja di kelas. Sedangkan teman-teman yang lain tadi bersiap untuk olahraga ya. Jadi begini Firin tidak boleh putus asa, tetapi berusaha ya. Berusaha kuat tenaga begitu. Tidak boleh putus asa. Pilihan harus pilihan yang tepat ya. Tidak boleh putus asa. Kata kuncinya tidak boleh putus asa. Harus sekolah ya. Itu adalah pilihan. Kalau mau sukses harus belajar Firin. Kalau memang orang tua menyampaikan kepada Firin kamu harus ke SMA, kita harus ke SMA ya. Tetapi kalau memang kita punya bakat khusus yang saya ceritakan tadi Firin, itu bisa disampaikan ke orang tua bahwa Firin harus ke SMK misalnya. Mama saya ke SMA karena saya bakatnya di situ di bidang itu itu harus sampaikan secara baik-baik. Tidak boleh kita cepat-cepat putus asa lalu kita ambil sikap mau ancam lagi sama bunuh diri saat tidak sekolah. Ini hal yang buruk hal yang tidak baik. Kita harus komitmen. Kita juga harus menjaga orang tua kita biar mereka tetap sehat ya. Tidak boleh kita berkata kasar karena sudah tidak sesuai dengan kita punya keinginan. Ini harus kita jaga biar mereka ya sehat, tidak menjadi pikiran begitu. Karena memang mereka sadar bahwa tugas mereka itu adalah tugas untuk membiayai pendidikan anak, sehingga soal pilihan sekolah itu juga kembali ke mereka. Tetapi ya yang saya katakan tadi bahwa itu juga bergantung pada pilihan kita. Sehingga kalau memang kita punya niat Firin, kita tidak boleh putus asa. Sampaikan ke orang tuanya Firin bahwa Firin siap mau sekolah sampai selesai sesuai dengan cita-cita. Bisa tidak? Lalu Firin setelah kita komunikasi hari ini, Firin sudah merasa puas atau bagaimana, masih kurang? Sehingga apa guru bisa menjelaskan, mungkin Firin tidak paham. Sudah merasa puas ya. Berarti Firin siap untuk sekolah ya. Tidak boleh putus asa, harus sekolah ya. Sekolah bisa tadi sesuai dengan pilihan orang tua ya, bisa juga sesuai dengan pilihan kita, tergantung komunikasi kita terhadap orang tua kita. Yang jelas kalau kita komunikasinya baik, yang jelas ya orang tua pasti setuju tentang pilihan sekolah kita, karena sekolah itu adalah hal yang sangat penting ya. Banyak orang yang tidak sekolah di luar sana, tapi kita jangan terpengaruh ya. Lalu banyak godaan supaya kita tidak sekolah, itu banyak. Ini bisa juga faktor dari lingkungan, bisa juga dari keluarga, bisa juga dari masyarakat umum, bisa juga dari teman, supaya buat kita tidak sekolah. Ada yang seperti itu, tapi kita tidak boleh. Kita harus, kalau memang kita punya keinginan untuk sekolah, ya tetap sekolah ya. Tidak boleh ikut, misalnya teman, kalau temannya tidak sekolah di SMA, tidak jadi sekolah, kita ikut, tidak boleh. Kita harus tetap sekolah, walaupun sekolah kita sesuai dengan keinginan orang tua. Itu tidak masalah. Saya itu dulu itu pilihan pusing waktu saya mau ke
SMA itu. Saya awalnya memang seperti Firin, saya punya ke SMK, tapi pikir-pikir terakhir ya terpaksa ke SMA. Karena ya saya juga sering mendengar nasihat dari orang-orang yang sudah sukses, ya. Katanya beramal kesuksesan itu berawalnya dari belajar, ya. Belajar, lalu berbuat baik atau bersikap baik, lalu rajin berdoa. Firin rajin tidak berdoa di rumah, rajin ya. Nah, berarti Firin setiap hari minggu ke gereja, begitu ya. Nah, sebagai anak sekolah itu ya setiap hari minggu sebagai umat Katolik itu harus ke gereja ya. Biar kita punya pikiran itu cerah, walaupun tadi banyak tekanan, ya, godaan. Nah ini harus dirubah ya. Kebiasaan malas itu harus dirubah. Itu kalau memang Firin mau jadi baik. Nah, dan lalu Firin tadi seperti yang saya ceritakan, apa yang kita ceritakan hari ini tidak mungkin saya menceritakan ke teman-teman lain ya. Artinya soal masalahnya Firin hanya saya mungkin mengetahui ya. Antara Pak Guru selaku konselor, Firin selaku konseli ya. Orang yang masalah banyak juga. Kemarin juga ada yang datang ke sini ya, yang persoalannya ya ada yang seperti Firin soal pilihan sekolah, adanya karena orang tuanya sudah merantau, mereka datang curhat ke saya selaku guru BK. Lalu saya mendorong mereka supaya mereka tetap semangat. Bahkan kemarin ada karena orang tuanya ribut, sehingga saya kasih dorongan supaya mereka tetap kuat. Begitu. Berarti untuk sementara Firin bisa kita akhiri konseling hari ini? Bisa ya? Iya, untuk sementara saya berpikir apa yang kita bicarakan hari ini, saya pikir Firin merasa puas atau bagaimana? Merasa puas ya? Berarti pilihan sudah ya? Pilihan yang tepat tadi adalah ke SMA. Bisa? Berarti setuju sudah ya? Sehingga tinggal sampaikan pulang sekolah ini, Firin sampaikan ke orang tua. Mama saya setuju dengan pilihan Bapak dan Mama ke SMA ya? Karena saya misalnya sudah berkonsultasi dengan Pak Guru selaku punya guru konseling di sekolah ya. Ternyata dia mendorong saya tadi seperti ini ke SMK, seperti ini ke SMA, seperti ini ya. Bisa ya? Harus sampaikan begitu. Sehingga Firin ke tamat nanti siap ke SMA ya. Berarti ini sudah tidak menjadi masalah Firin ya. Bisa kita akhiri untuk konseling hari ini? Bisa. Atau mungkin Firin puas? Sudah puas ya. Jadi untuk sementara Firin, saya tergantung Firin saja ya. Kalau memang Firin sudah merasa puas, sudah diskusi kita hari ini ya. Konseling kita hari ini berat ya. Itu tergantung Firin saja. Sudah ya. Baik Firin, bagaimana? Kita akhir konseling kita hari ini. Tapi jangan lupa ya, sampaikan ke orang tua bahwa Firin tadi sudah siap untuk SMA ya. Sesuai dengan cita-citanya Firin. Karena saya sudah bertanya tadi soal Firin, kita menjadi guru ya, siap ke SMA ya. Setuju berarti ya? Saya kembalikan ya. Bagaimana? Sudah? Sudah cukup? Silakan. Terima kasih ya.